apakah gini Mas Sayat? Ya banyak ya masyarakat kita yang ada di desa ya, dengan pendidikan yang bisa dibilang masih rendah ya. Tapi di desa itu Mas, itu ternyata banyak ya, hampir setiap desa itu punya koperasi ya. Dan permasalahannya ini mungkin nanti bisa direspon Mas Sayat. Permasalahannya beberapa koperasi yang kemudian dibuat itu tidak berjalan dengan semestinya gitu. Itu sebenarnya apa yang salah itu? Apakah karena pendidikannya yang kurang atau memang karena peminatan untuk mengembangkan sebuah koperasi itu kurang gitu? Oke, kita masuk ke koperasi ya. Tadi di awal juga sudah dibahas bahwa koperasi ini kita punya tokoh bangsa ya sebagai founding father, Bung Hatta, Muhammad Hatta itu mengusulkan bahwa Indonesia itu ya soko gurunya adalah salah satunya adalah koperasi gitu kan. Nah, konsekuensi dari soko guru itu kan artinya kita kalau mau apa-apa itu soko guru itu kan kayak apa ya? Puncak peradaban ya. Puncak peradaban kita itu ya dikembalikan secara keilmuan, wawasan, pengetahuan itu kan dikembalikan di koperasi kan. Nah, itu ada relevansinya Mas koperasi itu dengan tingkat pendidikan. Menurut saya ini opini saya ya. Bung Hatta itu tidak serta-merta menyebutkan bahwa koperasi itu adalah soko guru, nggak cuma asal nyebut aja gitu. Sebenarnya dia menyadari bahwa mungkin kita berhitung 300 tahun, 500 tahun Indonesia ini, kita akan mengalami proses pendidikan yang mungkin tidak bisa secepat yang kita harapkan gitu ya. Kalau kita sudah berapa ini? 70 sekian, udah mau 80 tahun merdeka aja, kita masih punya problem di pendidikan. Nah, tapi poinnya gini. Koperasi sebagai soko guru bangsa itu adalah sebenarnya fungsi-fungsi edukasi, fungsi-fungsi pendidikan itu ada di koperasi. Maksud itu gimana? Kalau jadi anggota koperasi, maka koperasi itu idealnya menjalankan fungsi edukasi tadi. Oh iya. Terutama tadi masalah uang tadi. Bagaimana ngasih perspektif baru terhadap masyarakat terkait gini loh cara mandang uang itu gini loh. Jadi kamu masuk jadi anggota dengan kondisi saya nol wawasan saya tentang uang, nggak apa-apa, kita berproses bersama, kita belajar bareng gitu tentang uang gitu, bagaimana mengolah kekayaan segala macam gitu kan. Pas masuk, nah yang menjalankan fungsinya harusnya koperasi. Jadi pengurus, pengelola, pengawasnya dalam koperasi harus punya pandangan bahwa, ayo kita punya anggota nih, kita harus menjalankan pendidikan mereka menjalankan pendidikan untuk ngasih input ke mereka supaya mereka naik level, gimana cara pandang terhadap uangnya, gimana cara pandang terhadap kekayaannya, itu naik minimal 1 tingkat lah gitu. Jangan hanya menganggap sebagai uang transaksi aja, uang sebagai transaksi. Naik level jadi tabungan gitu. Di tabungan, koperasi kan punya simpanan wajib, simpanan pokok. Itu kan bentuk tabungan. Ya walaupun kita tahu tabungan itu kan dana yang mengendap gitu, dana yang apa istilahnya itu tidak produktif dari kacamata nasabah atau anggota koperasi gitu. Kalau mau produktif ya investasi, uangnya dipakai investasi. Walaupun investasi itu nanti konsekuensinya ya ada resikonya. Resikonya ya bisa resiko rugi, bisa resiko segala macam. Jadi nggak serta-merta menurut saya istilah soko guru bangsa itu sebenarnya fungsi koperasi itu yang menjalankan pendidikan tentang uang itu sendiri, tentang harta. Nah, tadi gitu kan Mas. Kenapa kok di desa-desa akhirnya kita banyak koperasi yang bikin koperasi habis itu mandek gitu. Mungkin pengurusnya, pengelolanya juga masih memandang bahwa uang itu masih di level 1 tadi. Oh iya, bisa jadi. Jadi fungsi pendidikannya nggak jalan gitu. Jadi kan seharusnya harus linear ke atas ya. Linear progresif ke atas kalau bikin koperasi. Ya, baik anggota, pengurus, pengelola semuanya juga punya pemahaman yang sama. Kita harus naik level memandang uang itu, memandang harta itu seperti apa. Kurang lebih gitu, Mas. Artinya, ya kita harus mengubah pandangan kita ya tentang koperasi ya. Banyak orang melihat koperasi itu sebagai objek, hanya sebagai tempat untuk nabung uang dan sebagainya. Minjem duit. Iya, minjem duit, gitu kan. Kita harus merubah perspektif itu ya, bahwa koperasi itu sebagai subjek ya. Koperasi itu menyediakan pendidikannya, menyediakan bagaimana mengelola uang, bagaimana memandang uang itu sendiri. Terus kemudian banyaklah fungsi koperasi yang kemudian kita harus kembangkan ya Mas Sahyar ya. Artinya kalau koperasi itu jalan, saya pikir juga problem-problem tentang uang, problem-problem tentang kemiskinan itu juga
bisa jadi akan selesai. Dan satu gini Mas Ayar, tentang problem itu ya, ternyata kok banyak koperasi yang kemudian mandek gitu kan. Ternyata banyak pemikiran untuk membuat sebuah koperasi itu hanya datang dari segelintir orang, hanya datang dari elitnya, dari elit yang ada di desa itu, yang kemudian itu tidak memfungsikan koperasi itu sebagaimana mestinya yang Mas Ayar jelaskan tadi itu. Dan kemudian itu yang mungkin ya saya pikir itu yang menjadi satu itu kayak ini ya, orang kayanya berbisnis dengan anggota yang lain. Betul. Punya duit nganggur, udahlah saya masukin koperasi biar ya bisa jadi satu orang itu ingin memanfaatkan dana dari banyak orang itu ya, dari anggota itu kemudian untuk bisnis dirinya. Itu ada fenomenanya seperti itu juga. Saya pikir itu harus bisa diselesaikan ya, Mas Ayar. Artinya gini, kalau koperasi itu jalan, ini menurut perspektif Mas Ayar, koperasi itu jalan, apakah itu bisa menjadi aspek fundamental membangun keuangan yang ada di desa itu, Mas? Kira-kira paling tidak ada 3 hal ya yang perlu kita bahas untuk mengurai nih problem koperasi desa, koperasi gimana mandek itu. Ada 3 hal yang harus kita bahas. Yang pertama, kita harus berangkat dari nilai bahwa koperasi itu dari, oleh, dan untuk anggota. Itu yang harus banyak dipahami. Kan banyak stigma yang dilempar ke masyarakat. Alah, minjem di koperasi, minjem modal di koperasi itu lebih mahal daripada ke bank. Mulanginnya lebih banyak gitu. Bunganya lebih tinggi di koperasi daripada di bank. Di bank. Apakah itu terjadi? Iya, gitu kan. Jelas, karena dari segi resikonya juga kenapa koperasi bisa naruh lebih tinggi, karena dia berbagi resikonya juga lebih tinggi kan. Bank bisa lebih rendah. Itu nanti silakan dilihat lah bagaimana financial engineering di perbankan dan koperasi. Itu ya dari oleh dan untuk. Nah, itu harus dipahami. Maksudnya kalau lu bayar lebih mahal buat koperasi, ngembalikan uangnya lebih, itu sebenarnya kan dari, oleh, dan untuk. Nanti balik lagi ke kita sebenarnya itu. Jadi Mas Dwi nih minjem, mau modal usaha 100 juta. Pengembaliannya 4 tahun misalnya. 4 tahun ternyata setelah dihitung selisih 40 juta. Jadi harus mengembalikan 140 juta. Pokoknya 100 juta, 40 jutanya sebagai marginnya gitu ya. Kalau di koperasi kita mengenal istilahnya margin ya, bukan bunga ya. 40 juta. Lalu kita pinjem kur misalnya, atau minjem bank. Minjem bank 100 juta, kembalikan hanya 15 juta. Jadi pokoknya 100 juta, kembalikan 15 juta, 115 juta. Lebih ini ya. Orang kan mikirnya, wah minjem ke bank dong lebih murah dong gitu. Tapi dia nggak mikir kalau ke bank itu, ya kalau lu nggak bisa bagi hasil karena lu bukan. Kalau di koperasi kan kita tahu ada bagi hasil SAU, karena gitu kita kan anggotanya. Karena anggotanya dari, oleh, dan untuk. Gitu. Jadi sejumlah uang yang mungkin kita bayarkan agak lebih mahal daripada itu kan sebenarnya balik lagi ke anggota dan buat bareng-bareng gitu. Bukan buat siapa yang paling banyak duitnya di sana gitu. Uang dibaginya rata kok. Nggak ada kalau duitmu lebih banyak di sana, kamu dapat lebih banyak. Tapi kan pakai persentase aja. Itu yang pertama ya, dari, oleh, dan untuk. Yang kedua, undang-undang di negara kita sebenarnya juga sudah clear. Tentang koperasi. Menaruh perbedaan antara perbankan dengan koperasi. Di mana letaknya adalah kalau di perbankan, orang itu bisa open loop. Iya, betul. Ya kan? Dia bisa mengelola dana orang yang bukan anggota koperasinya dia gitu. Dia boleh menghimpun dan boleh menyalurkan. Nah, itu kan apa ya? Artinya nggak ada batasan. Perbankan itu kan dikasih kebebasan seluas-luasnya gitu. Nah, kalau koperasi kan dengan closed loop. Ya kalau kita mau menghimpun dana dari satu orang, kita harus jadikan dia anggota dulu. Mas Dwi punya uang 100 miliar nih. Gitu. Terus saya berharap Mas Dwi mau taruh duitnya di koperasi saya gitu. Nggak bisa saya, Pak, taruh ya Pak, udah selesai gitu. Nggak, kita harus sepakat dulu, Mas Dwi harus jadi anggota. Hak dan kewajibannya sudah diatur oleh koperasi, gitu kan. Begitu juga saya mau menyalurkan, ini ada berapa orang nih, 10 orang. Mau ada pembiayaan, mau ada ngambil kredit di koperasi. Ya, jadi anggota dulu, nggak bisa saya langsung kasih duit gitu kan. Apakah ribet? Ribet kalau dipandangnya sebagai cuman pengen ngakses uangnya aja. Tapi kalau mau memandang koperasi itu sebagai
cara kita bergotong royong secara ekonomi, maka saya rasa tidak ada yang ribet. Karena konsekuensi dari bergotong royong itu harus berdiri dalam perahu yang sama dulu. Betul. Kalau Susah payah ya, harus bareng-bareng ya. Kalau udah ada di perahu yang sama kan kita ndayungnya bareng-bareng. Iya, betul. Jangan mengaku kita pengen ngambil akses keuangannya, akses permodalannya, tapi kita berdiri di perahu masing-masing, akhirnya ndayung masing-masing. Kita nggak tahu itu ujungnya mau kemana. Jadi gitu. Tapi gini problemnya Mas, orang itu sekarang itu inginnya dimanjakan. Oke. Ya kayak di perbankan itu kan kita enak ya, misal kita mau minjem gitu ya, 100 juta gitu. Itu kan dilayani dengan cepat, ya, pelayanan dengan maksimal. Bahkan kita dianggap sebagai raja kan dimudahkan. Kalau di koperasi saya pikir ya seperti yang dijelaskan Mas Ayar tadi ya, prosesnya kan sangat panjang, ribet misalnya. Tapi kalau untuk efektivitas, saya pikir koperasi lebih efektif ya. Kalau efisien, tentu perbankan lebih efisien. Betul. Oh ini karena kajiannya cepat, efektif dan efisien. Oke. Iya kan? Dan kalau kita menimbang bahwa koperasi ini adalah konsepnya adalah gotong royong, saya pikir ya memang kita harus kembali ke sana ya, kembali ke soko guru kita ya, bahwa untuk membangun sebuah peradaban kita juga harus gotong royong, harus bersusah payah. Kalau kita hanya mengandalkan modal dari atas kan itu instan lah. Banyak orang sekarang berpikirnya instan daripada bersusah payah bergotong royong. Saya pikir kalau itu dikembalikan lagi ke aspek-aspek sosiologis, saya pikir koperasi lebih mantap dalam pengelolaan, dalam ya aspek tanggung jawab dan lain sebagainya tuh, dibandingkan dengan perbankan tadi. Oke, selanjutnya Mas Ayar, apakah kemudian yang kita bicarakan tadi tentang koperasi itu masuk ke kategori yang ketiga atau yang kedua tuh, atau kombinasi dari 2 dan 3 tuh? Tadi yang level cara mandang uang itu ya. Kita kembali lagi ke uang itu. Oke. Sebenarnya koperasi itu mengakomodir ketiga cara pandang tadi. Ketiga-tiganya? Ketiga-tiganya. Jadi uang sebagai alat tukar, uang sebagai alat penyimpanan kekayaan, atau uang sebagai komoditas. Komoditi. Tentu kalau syariah, kalau koperasinya syariah sebagai komoditi ini nggak sah ini ya, nggak halal lah ya. Kan Islam itu nggak boleh memandang bahwa syariat itu nggak boleh kita berpandangan bahwa uang itu sebagai komoditas, nggak boleh diperjualbelikan sebenarnya kan. Itu kan ada saman dalam uang itu yang dia itu dalam prinsip syariah itu kan ketika sebuah barang itu punya saman, maka dia harus ditukarkan dengan cepat. Bukan ini, objek barang itu harus berubah bentuk. Oh iya. Gitu kan. Nah, konsep dari saman itu kan itu. Kalau lu punya gandum, nggak bisa ditukarin sama gandum juga gitu. Oh iya. Ya kan? Dia harus ditukarin sama barter gitu. Barang yang lain. Konsep barter pada masa uang itu kan gitu kan, jual beli uang kan. Saya beli uang, ketemu dengan uang juga gitu kan. Ya kalau rupiah sama rupiah, maka ketemunya adalah riba. Gitu kan. Nah, itu konsep saman ya. Kecuali sama mata uang asing gitu baru boleh. Oke, kita balik lagi ke tadi kalau di koperasi syariah berarti yang di level 3-nya mungkin kita ambil sebagai investment lah ya. Sebagai investasi. Bagaimana kalau bisa uangnya bekerja buat kita, bukan kitanya bekerja untuk uang. Tabungan ya maksudnya ya? Enggak, tabungan yang nomor 2. Oh iya, berarti nomor 2. Yang investment kan, yang investasi kan yang ketiga. Kalau yang nabung itu kan, ya saya punya duit, ngendep, ya udah saya tabung aja lah gitu. Ya nggak kemana-mana gitu, udah selesai gitu. Kalau investasi kan dia bekerja duitnya kan. Gitu. Nah, koperasi itu mengakomodir ketiga ini. Tinggal ada yang keempat aja nanti yang belum ini. Ini yang belum keempat. Masih direncanakan? Masih direncanakan. Koperasi kayaknya masih belum ke sana, tapi perbankan, lembaga keuangan yang lain, udah financial engineering udah. Nanti kita akan bahas yang keempat. Memandang uang sebagai alat tukar, bisa. Saya kan naruh duit nitip duit di koperasi. Saya bisa minta tolong ke koperasi. Saya pengen bayar mobil. Saya baru ngambil mobil gitu kan, atau gajian karyawan saya, nanti tolong ya dibantu ya. Nah, selesai itu. Bisa itu di koperasi itu bisa kayak gitu tuh. Saya mau beli mobil, saya mau beli motor, saya butuh modal, tolong bayarin ke toko itu gitu ya. Karena kita naruh duitnya di situ. Nah, itu yang pertama diakomodir. Yang kedua buat nabung. Tadi ada sembarangan wajib, sembarangan pokok. Yang setiap tahunnya dibagi dengan SHU gitu kan. Ada SHU. Biasanya tuh kalau bagi-bagi SHU tuh happy. Iya. Wah, bagi-bagi. Akhir tahun ya.
Akhir tahun. Gitu. Apalagi SHU-nya tuh meningkat dari tahun sebelumnya. Wah, naik lagi. Padahal nggak peduli tuh dalamnya karyawannya pontang-panting kayak apa gitu kan. SHU gitu ya. Tapi diakomodir. Kalau mau menabung, ya kita terima gitu, Tapi dengan tadi deposito ya ini ya, nggak bisa lo nabung 100 juta hari ini, besok berharap ada tambahan 2 juta lo langsung ambil gitu. Nggak bisa, setahun gitu baru bisa diambil gitu deposito. Nah, yang investment kan bisa juga. Oke, saya punya duit nih, koperasi bisa nggak modal penyertaan? Ada kawan yang punya sawah nih misalnya, ada sawah banyak gitu. Saya mau ikut deh, 30% modalnya dari saya gitu. Difasilitasi sama koperasi bisa juga gitu. Jadi yang tiga-tiganya diakomodir. Nah, ada yang satu yang belum. Apa itu? Financial engineering. Oke, itu kita bahas nanti aja Mas Said. Karena saya pikir kalau bahas tentang financial engineering ini akan panjang. Saya pikir itu akan menjadi satu sesi yang sangat menarik tentang financial engineering. Dan mungkin waktu kita juga terbatas untuk pertemuan yang pertama ini, untuk series pertama. Besok mungkin kita akan bahas tentang financial engineering, teman-teman semuanya, dan saya pikir kita harus terus pantau lah podcast ini ya. Oke, pembahasan kita cukup sekian ya teman-teman ya, tentang uang, tentang koperasi, tentang bagaimana kita memandang uang itu sendiri, bagaimana koperasi ini kita bisa fungsikan sebagaimana mestinya, dan kita harus kembali lagi ke soko guru kita tentang konsepsi gotong royong dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari kami, saya Dwi Nugroho dan samping saya Mas Mustafa Akhyar. Kita akan kembali lagi ke podcast yang selanjutnya tentang financial engineering, jangan sampai terlewatkan ya teman-teman. Terima kasih banyak, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.